Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pada pagi hari ini membaca firman Tuhan dari Mazmur 121. Mazmur 121. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat berhimpun di dalam doa Sabtu pagi. Kami akan membaca firman-Mu, tolonglah kami dengan Roh-Mu supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kami dapat mengerti dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali doa Sabtu pagi kita di tahun 2021 ini, saya mengajak kita membaca Mazmur 121, Tuhan Penjaga Israel. Mazmur 121, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah sebuah Mazmur ziarah, Mazmur perjalanan. Pemazmur sedang dalam perjalanan umat menuju ke Yerusalem, menuju ke Bait Suci. Nah, perjalanan itu tidak selalu mudah. Karena perjalanan pada waktu itu memang tidak seperti sekarang, jauh dan penuh dengan bahaya. Bahaya yang bisa ditemui mungkin juga adalah karena perjalanan itu sepi, mungkin ada perampok, mungkin juga ada binatang-binatang yang berbisa, atau mungkin juga karena cuaca ekstrim di waktu malam ataupun di waktu pagi, siang, dan juga mungkin juga kelelahan. Dalam situasi semacam itu, pemazmur berpikir, bertanya di dalam hatinya, kalau kami berjalan menuju ke Bait Suci, siapa yang akan menolong kami? Alam yang ganas ada di sekitar kami. Tetapi kemudian di dalam perenungannya, pemazmur mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi tempat pelindungan. Tuhanlah yang akan menjaga dan menyertai perjalanan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini juga tidak mudah. Kadang banyak persoalan-persoalan berat yang tidak dapat kita atasi dengan mudah. Persoalan-persoalan berat yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita sudah mengeluarkan tenaga, kemampuan, pikiran, daya, upaya, tetapi toh seringkali kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Kita membutuhkan pertolongan yang lebih daripada itu. Dan sekalipun kita berusaha mengatasi persoalan-persoalan kita itu, seringkali itu tetap mengecewakan kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pertolongan yang dari luar diri kita sendiri. Karena apa? Karena memang tantangan, kesulitan seringkali begitu berat, begitu sulit, sekalipun kita sudah berusaha mengatasinya dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu, saya ingin kita mengingat peristiwa tahun 2002, tanggal 11 September, di mana waktu itu ada pengeboman World Trade Center di New York, dan kita tahu semuanya. Kita tahu bahwa WTC itu dijaga dengan sangat ketat, dengan perlindungan yang maksimum, tetapi ternyata toh teroris bisa menyerang dari udara
dan menghancurkan World Trade Center itu. Saya kira demikian juga kita. Kita merasa bahwa kita sudah dilindungi, kita sudah diamankan dengan kekuatan kita sendiri, dengan segala kemampuan daya upaya. Tetapi kuasa iblis, kuasa dosa itu begitu dahsyat, seringkali bisa menghancurkan kekuatan kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pertolongan yang lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kita membutuhkan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, Mazmur 121 tadi digambarkan siapa Tuhan yang menjadi tempat pertolongan pemazmur. Di sana dikatakan bahwa Tuhan yang akan menuntun menyertai mereka itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi berarti bahwa dia punya otoritas terhadap alam semesta ini. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Sehingga tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga kita itu bukan hanya kuat, tetapi dia tidak terlelap dan tidak tertidur. 24 jam menyertai kita, menolong kita, melindungi kita. Dan dia digambarkan ada di sebelah tangan kanan kita. Artinya apa? Dia begitu dekat. Dia tidak jauh, tetapi dia dekat. Dia bersama-sama dengan kita. Matahari tidak akan menyakiti engkau dan bulan tidak akan menyakiti kita. Artinya apa, saudara-saudara? Cuaca yang ekstrim, kalau di Palestina siang panas sekali, malam dingin sekali, itu bisa sangat berbahaya terhadap kehidupan manusia. Tetapi karena Allah berotoritas, berkuasa atas alam semesta, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik dan itu tidak akan menyakiti kita. Tuhan melindungi nyawa kita dari segala kecelakaan. Dan pada akhirnya dikatakan Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selama-lamanya. Tidak ada waktu sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan pemazmur untuk melakukan perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan menuju Bait Suci, perjalanan menuju kemuliaan. Dan itu juga mestinya yang kita pegang memasuki kehidupan kita yang tidak selalu mudah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 sudah kita lalui dengan selamat. Memang masih banyak hal yang menjadi beban, menjadi pemikiran yang mengganggu hati kita. Mungkin masih ada saudara-saudara kita yang dirawat, masih ada keluarga kita yang sakit, bahkan ada banyak kesedihan karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Masalah ekonomi masih menjadi persoalan, masalah-masalah anak-anak yang sulit menjalani sekolahnya karena harus belajar di rumah, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Tetapi bagaimanapun saudara-saudara, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tahun 2020 ini dapat kita akhiri dengan selamat. Kita boleh memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Dan tahun yang baru ini kita hadapi, kita akan jalani dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang menjadi pelindung kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak tahu saudara-saudara apa yang akan terjadi tahun 2021. Masalah pasti masih juga kita hadapi. Kita masih sulit juga mencari pekerjaan, masih sulit juga mendapat pemasukan yang layak. Anak-anak mungkin juga masih harus sekolah di rumah. Kita orang tua mesti harus berupaya sedemikian rupa mengatasi persoalan-persoalan yang menyekitari kita. Tetapi toh berkat-berkat Tuhan sudah mulai kita lihat. Kita mengetahui bahwa vaksin sudah mulai ditemukan dan didistribusikan, dan bahkan juga sudah mulai dilakukan pemberian vaksin itu kepada masyarakat. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hidup kita, bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi masyarakat kita semua. Untuk itu kita syukuri. Dan yang lebih penting saudara-saudara, mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri.
kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita, pelindung kita, pembimbing kita, yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan tetap semangat, tetap gembira, karena Tuhan Sang Immanuel itu beserta dengan kita. Saudara-saudaraku, selamat tahun baru, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur, sungguh bersyukur kalau kami boleh melewati tahun 2020 dengan selamat. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami pada saat ini memasuki tahun 2021. Awal dari doa Sabtu pagi kami awali saat ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun ini Tuhan. Yang jelas masih akan ada banyak masalah di segala bidang. Tetapi kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Kami mengandalkan Tuhan. Engkaulah yang akan menolong kami, menyertai kami, menuntun kami di masa-masa kehidupan kami yang tidak mudah. Dan pada akhirnya keselamatanlah yang akan kami terima. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, karena Engkau menjadi Sang Immanuel dalam kehidupan kami. Dan di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang pada hari ini dengan penuh ungkapan syukur kepadamu. Kami bersyukur ya Bapa, karena hari ini kami boleh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan
yang luar biasa yang boleh kami lewati di tahun 2020 lalu. Suka, duka, kegembiraan, kesedihan, kami jalani silih berganti di tahun itu. Melewati tahun 2020 yang lalu, satu hal yang kami rasakan adalah bagaimana Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tangan kasih dan pertolongan-Mu sungguh nyata bagi kami semua. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami dalam situasi apapun yang kami alami. Sungguh, ya Bapa, ini semua karena anugerah-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini, di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, kami panjatkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan masih mempercayakan hari yang baru ini untuk kami jalani. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami di tahun ini, sebagaimana Tuhan memelihara kami di tahun-tahun sebelumnya. Kami tak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, namun kami percaya Tuhan memelihara dan Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Bapa yang baik, hari ini bersama dengan jemaat Tuhan di Ebenezer kami berdoa. Kami bersyafaat, memanjatkan pokok doa kami kepadamu. Kami berdoa bagi saudara terkasih kami yang saat ini sedang terbaring sakit, maupun bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Bapa, kami mohon Engkau boleh menjamah mereka semua, sembuhkan, pulihkan, dan sertailah mereka semua dimanapun mereka berada. Doa kami, kiranya mereka dapat kembali sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa juga bagi Bapak, Ibu, para Adi Yuswo, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kesehatan yang sempurna, kekuatan, serta semangat untuk memasuki tahun baru ini dengan harapan-harapan yang baru. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka ya Bapa, agar mereka dapat terus bergantung senantiasa kepadamu. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang saat ini sedang berbahagia karena mereka berulang tahun hari ini, maupun minggu-minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru ini. Terus jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Tuhan, dan pribadi yang senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Tak lupa kami berdoa juga bagi saudara terkasih kami, umat Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan di era pandemi ini. Kiranya Bapa, Engkau boleh turun tangan menolong mereka, memulihkan kondisi mereka, dan memberikan jalan terbaik bagi mereka semua. Dan bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, kiranya Engkau boleh berikan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan keahlian dan talenta yang mereka miliki. Bagi mereka yang saat ini sedang membangun usahanya mereka, usaha yang baru, kiranya Engkau boleh sertai mereka. Buatlah mereka berhasil dalam mereka membangun usaha tersebut. Jerih payah mereka tak akan sia-sia, karena Engkau menolong mereka. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang merindukan pasangan hidup, maupun bagi mereka yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa, dengarlah, kiranya Engkau boleh berikan kepada mereka apa yang menjadi kerinduan mereka tepat pada waktunya, waktu Tuhan. Kami panjatkan juga doa bagi anak-anak terkasih kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh beri kesehatan bagi setiap anak-anak kami. Berikan juga kepandaian dan kepintaran dalam mereka menjalani pendidikan saat ini. Buatlah mereka berhasil ya Bapa, dan tetap kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka kepadamu, sedari mereka kecil hingga mereka dewasa nanti. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh jaga pergaulan mereka. Lindungilah mereka ya Bapa, dan jagalah mereka. Bapa di surga, hari ini kami juga panjatkan doa bagi pelayanan di gerejamu di GKJ Ebenezer.
Sertailah setiap kegiatan yang kami rencanakan di tahun ini. Sertailah ya Bapa. Kiranya setiap apa yang kami rencanakan dan yang kami telah kerjakan dalam pelayanan ini dapat berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama. Tak lupa kami berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, maupun para pengurus yang ada di setiap komisi, badan, wilayah, dan juga bagi mereka para aktivis di gereja ini. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang sempurna darimu. Berilah ke mereka semangat untuk terus melayani Tuhan di sepanjang usia mereka. Kami berdoa kiranya semua itu menyenangkan hatimu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan namamu. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahan yang ada, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami, Indonesia. Bapa yang baik, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami meyakini bahwa Engkau terlebih dulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa-doa yang kami panjatkan kepadamu hari ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon kepadamu, sempurnakanlah ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami. Bapa, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.